Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terus memberikan keberkahan untuk kita dan keluarga. Semoga nilai-nilai kebaikan senantiasa berada pada diri kita dan keluarga kita ya. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta segenap umat. Kita awali dengan baca basmalah. Pak Budi kemana? Pekan lalu nggak datang? Ada ibu Budinya. Iya Bu, kemana Bapak? Libur dulu. Oh, kalau kadang-kadang saya berpikir gitu, saya pribadi ya. Kalau saya berpikir saya libur dulu gitu ya. Tapi bedanya memang kalau saya meliburkan tuh yang kecewa banyak. Tapi kalau yang datang nggak merasa bakal libur, yang kecewa paling cuma saya gitu. Ya itu kadang-kadang saya berpikir besar gitu. Makanya saya terlambat, itu saya punya konsekuensi besar. Pasti ada orang yang, ya padahal saya buru-buru, ustadznya terlambat gitu. Tahu-tahu nggak datang, giliran kita udah libur-liburin, nggak datang ustadznya gitu. Iya betul. Pernah satu saat ada tuh pengajian hari yang salah satu hari gitu kan, ada yang jarang datang. Saya tanya kenapa nggak datang? Saya lagi tugas ustadz. Oh ya udah nggak apa, sesempatnya aja. Qadarullah ternyata dia udah nyiapin. Pas hari itu saya nggak bisa. Saya ada rapat tuh. Ya, saya bilang mohon maaf saya nggak bisa. Ya, karena saya begini-begini sih. Udah tuh pas ketemu Ustadz giliran saya udah siap-siapin, Ustadz nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Jadi padahal cuma satu kali itu. Sementara dia datang tuh nggak datang berkali-kali gitu kan. Tapi satu tuh jadi menjadi bagi saya tuh, oh iya, beda antara saya dengan dia ya. Jadi kalau kita tuh satu hal yang kecil bagi orang lain besar, tapi orang lain menganggap sesuatu yang kecil padahal bagi kita juga besar gitu. Ya memang saya nggak ngabsen, tapi biasanya tuh saya coba ngecek gitu siapa yang jarang datang, khawatir muntaber ya, mundur tanpa berita ya, atau nggak datang-datang lagi gitu ya. Salam ya. Waktu itu menjelang pengen nikah ya, cukup lama tuh, padahal kita pengen memberikan penguatan ya. Salam untuk beliau ya. Yang lain juga sama gitu kan ya. Jadi kita saling menguatkan ya. Baik ya, kita buka surat Al-Anfal ayat 26. Ini waktunya kita agak siang ya. Kita baca bareng-bareng aja satu lembar. Nanti akan kita bahas beberapa hal, melanjutkan yang pekan lalu yang sudah menghafal 44.1 nanti kita baca ya, silakan. Tahu kan 44.1 apaan Bang? Ya doa Nabi Ibrahim ayat 40 dan 41 kan. Kan bagi yang mau hafal gitu ya, betul nggak? Ya takutnya udah ada yang menghafal, perlu dicek bacaannya gitu. Iya, saya apresiasi. Ada lu teman-teman tuh yang nggak disuruh ngafal tapi dia ngafalin, apalagi udah bilang silahkan ya kalau mau menghafal tuh ngafalin. Nah, walaupun asumsinya bakal dicek, ternyata ya nggak dicek, besok gue ngafalin dah gini, nggak gitu ya, ngarepin banget ya kan. Ya kita baca dulu ya, itu nanti aja jangan dipikirin, nanti setelah itu kita baca ini dulu ya biar fokus. Oke, baik, sebelum kita baca saya ingatkan, mohon fokus ke huruf ain ya. Huruf ain itu kadang-kadang terlalaikan ya, bahkan kita baru mulai aja auzu, baru mulai ya, kesan pertama itu membuat aduh gitu ya. Itu yang pertama.
Yang kedua untuk huruf ha, beda dengan ha. Ha nanti difokuskan, kalau ketemu ada hamesnya, ha. Yang ketiga dengungnya, nun tasydid, mim tasydid, idgham bi gunnah, ikhfa, iqlab, ikhfa syafawi, idgham mimi, maka itu didengung. Tahan dua ketukan, il, mai, gitu ya. Yang terakhir mad. Mad itu pokoknya kalau yang ada yang bendera dibaca panjang aja, ya, biar nanti nggak ketukar-tukar. Beda dengan yang nggak ada bendera, ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffafakumun nasu fa'awakum, dari fa'awakum, fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dari wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na, dari qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Wa in qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna
عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul azim. Silakan yang mau dicek bacanya doa Nabi Ibrahim di ayat 40 dan 41. Pak Ari, monggo silakan foto. Tutup Qur'annya Pak Ari. Qur'annya ditutup. Nah gitu. Oh Pak Ari udah siap, berarti emang benernya udah disiapin. Lanjut. Nah, dzurriyyati ya-nya kurang tasdid. Bagus. Betul. Yauma yaqumul hisab. Ulang dari Rabbana gfirli. Cukup, barakallahu fiik. Mantap nih, Pak Imam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Barakallah, insyaallah. Dibaca enggak? Iya, Pak. Bayangin anak-anak kita satu-satu tuh wajahnya dibayang. Bayangin orang tua kita. Iya, enak tuh. Enaknya doa tuh sambil ngeresep ke hati,
Yang kita doain tuh seakan-akan dia ada di pelupuk mata kita. Ya. Jadi ini cara kita di samping nasihat, ya di samping sentuhan, di samping kita kasih pendidikan di sekolah-sekolah yang baik. Nah, kita juga jangan lepas tanggung jawab. Berikutnya, Pak Iwan, belum. Pak Erwin, wah beliau nih, insya Allah nih pejuang nih. Iya, disuruh apal, langsung ngapalin dia. Habis ini Bang Zakaria kita cek. Robbi wa min dzurriyyati. Ianya pendek. Wa min dzurriyyati. Dzurriyyati. Nah, yati biasa karena yati gitu kan biasa. Wa min dzurriyyati. Rabbana ada uanya wa taqabbal. Waliwa wanya pendek, waliwa wa yang kedua panjang. Nah, waliwa. Nah, waliwa. Nah, masih waliwa. Nah, gitu ya. Rabbana walil mu'minin. Ulang. Rabbana firli walil qalqalah hisab. Oh, barakallah, masyaallah. Ya catatannya tadi deh. Waliwa, wanya pertama ada dua. Waliwa. Nah, wa yang pertama pendek, yang kedua panjang. Waliwalidayya, ya. Ayat sebelumnya yang sering sarah dzurriyyati gitu ya. Silakan Bang Zakaria, tafadhol. Dzurriyyati. Ulang, bacanya seperti baca Quran. Iya, karena ini kan ayat Quran. Iya. Jangan-jangan selama ini bacanya nggak pas sebenarnya. Iya, nggak, dari bacanya itu banyak yang salah, khawatir, maka dicek. Silakan. Nanti kalau begini udah lancar, mau baca Rabbana ja'alna begini. Kalau saya sering ganti domirnya bukan ini kan Robbi ya. Kalau baca rame itu Rabbana ja'alna muqimus sholati wa min dzurriyyatina Rabbana, diganti gitu. Domirnya kata orangnya itu penggantinya karena beramai-ramai. Kalau itu kan Rabbi ja'alni, kan aku doang. Muqimus sholat wa min dzurriyyati. Tapi kalau rame-rame Rabbana ja'alna muqimus sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal gitu. Ya, tapi bacanya awalnya bener dulu. Ya, jangan diganti, nanti pas lagi sholat salah bacanya yang itu. Ya, kayak tadi ya jadi Robbighfirli. Ya harusnya Rabbana firli, karena ada doa yang Robbighfirli wali walidayya. Jadi kalau ada hafalan pembanding biasanya suka ketuker. Tapi kalau nggak ada pembanding dia lancar. Ya, yang nggak lancar, yang nggak pernah salah berarti emang nggak punya hafalan, begitu doang. Jadinya semangatnya, pokoknya kalau ada salah-salah dikit, oh iya kita perbaiki. Ulang Bang, Bismillah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa 5 harokat, mat wajib. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Barakallah, masyaallah. Ya, kemarin saya nanya ke seseorang. Ya, jadi 2 hari yang lalu, nih skip insert dikit. Malam Jumat tuh saya bilang di sebuah grup WhatsApp, grup yang pengajian. Saya bilang, saya kutipin hadis, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki suami bangun malam, kemudian dia sholat, bangunin istrinya, kalau enggak diperciki gitu kan.
Itu malam Jumat sekitar jam berapa? Jam 8, jam 9 saya lupa lah. Pokoknya masih pagi kok. Pagi apa masih siang ya. Terus pas ada menjelang malam saya bilang jangan remehkan memperhatikan sholat untuk istri-istri kita. Wah, udah komen. Nah, kemudian menjelang subuh tuh ada yang ngasih foto lagi sholat tahajud, habis sholat tahajud rehat gitu kan, ada istrinya ada suaminya gitu. Yang lain komen wah segala macam positif. Nah, ada satu jamaah emang saya ngelihat lagi down ibadahnya ya, terus pas habis subuh saya tanya ya mulai enggak tadi gitu kan, saya japri tapi lama udah siang baru jawab, udah siang lah jam 9 jam 10-an enggak Ustadz gitu. Pertanyaan kedua saya tadi kesiangan enggak sholat subuh gitu. Jadi yang sunnah dulu nih, biasa orang semangat sunnah ini insya Allah kejaga subuhnya ya Ustadz bangunnya jam 5 gitu ya, saya kasih tahu pakai ayat tadi ya, kita itu sebagai suami sebagai teladan. Kalau kitanya aja seperti ini, gimana istri dan anak-anak kita? Ya. Istrinya waktu itu pakai cadar. Pokoknya kalau orang ngelihat keluarga itu keluarga ustadz ustazah. Ya. Tapi saya tahu kondisinya, ya. Karena ngajinya tiap minggu ngaji. Kayak gini nih. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya saya tanya sesuatu, ya biasanya karena ada kegalauan gitu. Saya ngeliat fenomena kayak gini, oh iya, yuk kita coba mulai dari kita semua kayak gitu. Ya, saya agak miris. Ya, cuman kan kita senengnya itu yang rame-rame, kolosal. Jadi kita nggak ketahuan kekurangan kita. Ngaji itu senengnya kan kayak tadi kan bareng gitu kan. Kirain satu-satu kan baru ketahuan kayak gitu. Kalau rame-rame ya udah enak. Ya, saya lebih cenderung itu jangan yang terlalu sering yang rame-rame. Ya, sebagai awal nggak napa, ya selingan-selingannya nggak masalah. Tapi yang penting yang rutinnya itu, termasuk ke anak-anak. Ya, anak-anak kita apalagi yang udah besar-besar. Cobaan keluarga itu ketika anak selepas SMA. Ketika udah mulai kuliah, kenapa? Karena mereka punya pemikiran sendiri, merasa sudah dewasa. Nanti lebih berat lagi kalau dia sudah punya duit sendiri. Dia merasa kita orang tua udah selesai, dan itu kewajiban elu gitu kan. Sekarang aku akan berdiri di atas kakiku sendiri, aku menentukan dunia akhiratku. Oh bahaya. Ya, makanya mumpung masih kecil tuh terus kita arus kebaikan tuh harus lebih banyak. Ya Pak Ihsan. Silakan Pak Ihsan baca doanya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kesel sebelahnya. Kesel banget. Giliran aneh tadi suruh tutup, jangan-jangan. Enggak itu. Itu saking akrabnya kayak gitu kan. Iya coba ya kita sama istri kan, istri saking akrabnya kita dicubit gitu kan. Masa laki orang dicubit kan nggak mungkin ya kan? Bukan. Sebentar kenapa? Wah nggak ada burinanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna Rabbana ighfir lana Rabbana firli. Nah itu bedanya. Makanya sering mimpin doa, hati-hati baca ayat ini. Allah baca. Ulang. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Nggak ada tuh ya tasyin nggak boleh didengung. Ini saking enaknya nih. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi ada sesuatu yang enak tapi salah. Nah ternyata dalam kehidupan kita hati-hati loh, sesuatu yang udah rutin kita lakukan enak, khawatir salah. Termasuk ya tasydid didengung.
Ya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya enak kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Yang sering tuh an-nasr. Waw ketemu waw. Bukan waw tasydid. Innahu kana tawwaba. Itu waw tasydid. Ya, nggak boleh didengar. Kalau kita cuma dengar, nggak pernah lihat hurufnya, bisa jadi kita protes. Apa nih gitu? Ada seorang imam itu ngaji sama saya, cuman bukan imam masjid ya. Jadi masjid itu belum waktu itu nggak ada imam rawatib. Imam rawatib ini cuma dari Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad itu libur. Bilang nggak bisa kayak gitu. Jadi Sabtu Ahad itu siapa yang dipandang bisa jadi imam. Adalah satu, saya di pojok sana. Saya hari Ahad yang ngisi kajian di belakang. Saya di pojok sana. Saya kalau di depan suruh jadi imam biasanya. Bilang orang sini aja yang biasa jadi imam. Ya udah jadilah imam. Kebetulan dia ngaji juga sama saya. Baca ya. Nah, dia baca itu ayat pendek yang bacanya itu satu ayat. Satu ayat karena ayatnya itu pisah sebenarnya. Ya. Tapi makmumnya yang merasa ustadz gitu kan, dia ngafalnya ayat itu disambung. Jadi kalau dia baca ayat itu dibenerin sama dia. Contoh ya. Yang sering kita gabung tuh alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu satu ayat, dua ayat. Nah, dua ayat. Jadi contoh gitu. Dia gabung nih. Dipisah sama dia bisa digabung sama jemaahnya tuh ya. Maksudnya jangan dipisah, digabung gitu. Ya, ini contoh. Oh, ternyata salah satunya karena belum pernah ngelihat di Qur'annya. Dia ngafalnya itu ngafal dengar pernah ada orang baca kayak gitu. Seperti Al-A'la. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa gitu. Kan putus tuh. Ya, yang sering kita dengar apa? Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Coba deh kita lihat surat Al-A'la ayat. Ya, ini biar cara menjelaskannya sama. Al-A'la itu di juz amma ya, takutnya ntar nyarinya kemana-mana ya. Ayat 6 dan ayat 7 yang sering kita dengar, ayat 6 dan 7 tadi digabung tapi ayat 7-nya dipisah. Nyambung nggak? Ya, yang sering kita dengar gini, sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Padahal itu ayat 7-nya digabung dengan 6 tapi ujung ayat 7-nya dibaca sendiri gitu. Pernah dengar nggak kayak gitu? Nah, harusnya kita paham dengan ayat ini ya, maka kalau mau digabung sebenarnya illa masyaallahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa gitu. Kenapa orang gabung? Karena maknanya ada di awal dengan illa, berarti kalimat 6 itu belum sempurna, masih nyambung dengan 7 gitu. Nyambung ya? Tapi jangan disalahin ketika orang sanuqri'uka fala tansa illa. Nah, yang nggak boleh tuh baca nih dari sabbi sampai sanuqri'uka fala tansa Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena belum selesai, masih ada illanya gitu. Nyambung ya? Nah, ini contoh. Makasih Pak Ihsan. Sekarang dari kaum Hawa. Ya, kaum ibu ya. Dari yang paling muda boleh. Udah hafal Kak? Hah? Langsung Karena pekan lalu kan ngaji juga ya. Iya. Yang sudah merasa menghafal. Bu Ani kenapa kepalanya?
Astagfirullah. Banyak Idul Adha, banyakan daging kurban enggak? Oh, intinya banyak minum air putih. Ya, banyak air putih, air anget gitu. Istirahatnya cukup, makannya dikurangi. Iya. Mau baca? Takutnya lagi mikirin, pusing gitu, pengen dikeluarin dengan dibaca. Ya. Iya. Tafadhol. Tafadholi. Ya, karena perempuan. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bagus. Cuman li pendeknya tuh kurang agak kependekan. Rabbana firli. Ah, itu dua harokatnya kurang terlalu cepat tadi ya. Ya. Yang lain? Wis, masya Allah, barakallah. Tutup bu Qur'annya. Nah, walaupun pakai jari dipisahin nggak apa, yang penting tutup. Barakallah. Enaknya satu nafas ya, jangan terputus di tengah. Ada yang lain? Yang sudah menghafal? Bu, silakan. Oh belum, saya hitung sampai 10. Kalau belum, tua gapat manam jupa nanu, udah belum? Nah kan dulu gitu kan main. Ada lagi? Bu Christine nih. Ya, halo. Silakan Bu. Sebentar, ini T-nya solatinya kepanjangan dikit aja. Jadi ya Rabbin ja'alni muqimas sholati wa min. Nah, tadi ti wa, nah ada kepanjangan sedikit, ulang. Kan? Ya kan? Ti ya. Jadi tiwa langsung. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa tiwa. Ah, jangan tiwa bukan. Tiwa. Maaf ya, lanjut. Bagus. Terus ah. Barakallah, satu itu tadi ya. Ya. Zakaria dicek nanti di rumah ya. Oh, dia ngajarin, masya Allah. Kayaknya udah ketebak juga sih ya. Enggak. Ada yang lain? Wah, Pak Mudi. Wah, diam-diam dia. Tutup Qur'annya. Ih, orang belum baca dia. Beliau nih soft spoken kata anak-anak sekarang ya. Rabbi tasdid lagi. Cukup, shadaqallah azim. Ya. Pekan lalu kita masih membahas tentang Ibrahim. Udah masuk ke kisah Ismailnya belum? Udah ya. Surat apa bunyinya, ngeceknya ini? Surat apa bunyinya? Wadhkur fil kitabi Ismail. Udah kan? Udah belum? Ini harus dilengkapi nih. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Udah? Ya kan? Terakhir catatannya sampai mana? Saya mau melengkapi nih hari ini. Apa? Apa Bu? Oh, nggak ada surat 19 ya? Oke. Oh iya, udah ada 1954 ya. Baik, kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai penguat ya.
karena masih di bulan Dzulhijjah, ya, bicara tentang keteladanan. Ismail, ya, Ismail, nyebutnya harus pas, Ismail, ya, jangan jadi maing, nah kan, mail, ya. Kalau punya teman sebut biasakan, apalagi itu bahasa Arab, apalagi bahasa Quran, maka sebutnya itu sesuai dengan bagaimana kita membaca Quran, ya. Seperti Ibrahim, ya, Muhammad, ya, Sallu ala Muhammad, bener nggak? Salah, karena nggak panjang. Jadi membiasakan sesuai dengan kaidah yang benar, ya, khawatir nanti artinya salah. Sering perumpamaan yang saya kasih tahu antara jamal dengan jamal, ya. Ini artinya indah, ini artinya onta, ya. Indah tuh jamal, ini onta. Kira-kira Nisa Sabian itu bersenandung, ya jamalu itu yang mana kira-kira? Coba deh bersenandung, ya jamalu gimana? Coba, nggak bisa, siapa? Gimana coba? Gimana? Ya onta, gitu. Harusnya ma-nya panjang, ya jamalu, gitu. Tapi kalau kita ya jamalu, onta, nah, ya jamalu itu wahai yang indah, wahai yang cantik, wahai yang ganteng, gitu. Jamil, jamal itu keindahan. Ya, kata Rasulullah, innallaha jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Tapi kalau kita yuhibbul jamal, mencintai onta. Pentingnya mengucapkan secara benar, ya. Contoh, ya. Nah, kadang-kadang senandung-senandung itu pernah dibahas tuh. Ada orang yang reaction terhadap senandung-senandung yang sering diucapkan oleh orang-orang kita. Ya, ternyata itu ada yang sebenarnya itu kecintaan dia sama kekasihnya, gitu kan. Lagu Arab, ya habibinya itu, habibinya siapa? Emang perempuan yang dicintainya, gitu. Kita di sini jadi kepada Allah, padahal bukan, gitu. Ada lagu Indonesia tuh, lagunya Opik, namanya Dealova, ya. Itu dinyanyiin oleh Once juga. Nah, itu kan lagu sebenarnya itu berkaitan dia dengan apa? Nah, dengan orang yang dicintainya, ya. Saya lupa tuh syair-syairnya. Kalau dulu masih sempat ingat tuh, karena syair-syairnya bagus gitu. Cuma memang beda antara yang Opik katanya itu kepada Allah, tapi kalau yang Once nyanyi buat perempuan, gitu. Karena dianya itu tergantung D gede atau D kecil, gitu kan. Ya, antara aku dan dia. D-nya kecil atau gede, gitu. Ini contoh kayak gitu, ya. Nah, dalam bahasa Arab ini penting bagi kita untuk mengucapkan secara benar, apalagi kita udah ngaji. Nah, beberapa kasus baca Qur'annya udah bagus, tapi pas penerapan dalam kemasyarakatan bacanya kembali rusak. Marilah sama-sama kita awal dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi. Padahal udah tahsin. Harusnya yang begitu harus mulai diperbaiki, ya Pak Ihsan yang sering isi, ya. Diperbaiki. Iya, benar. Jangan ikut-ikutan. Tugas kita itu memperbaiki kalau ada sesuatu yang kurang tepat, gitu. Jangan ikutan juga. Ini karena ini ikut juga jadinya, gitu kan. Habis di sini udah kayak gini bacanya, gitu. Ya. Saya semalam ngaji tentang sakta. Sebenarnya tilawahnya lagi baca surat pendek, surat Al-Mutaffifin. Saya tanya, ada berapa sakta dalam riwayat Hafsin an Asim yang biasa kita baca? Ada 4, surat apa aja? Yang sering kita dengar itu surat Al-Kahfi sama surat Yasin. Nah, tapi kebanyakan kita nggak menerapkan sakta itu ketika lagi baca.
Ya, tahunya di teori ya, qayyima liyum iwaja qayyiman liyundhira ba'san, surat Kahfi ayat pertama dan kedua gitu. Tapi jarang kita udah lewat aja gitu. Yang kedua surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Enggak diterapin. Jadi di ngajinya udah tahu, teorinya dapat, enggak ternyata bukan cuma bacaan Quran, termasuk tema-tema kajian kita. Isi yang sering diingatkan. Kayak sekarang kan kajian kita tentang bagaimana kita memperhatikan keluarga. Kadang-kadang cuma ada di majelis taklim, nggak diterapin di rumah saya. Sehingga anak tetap kesiangan sholatnya, kita tetap tidak menjadi teladan bagi keluarga kita itu. Dan itu diantara masalah yang klasik yang sering kita dapatkan. Ya. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmunya biar manfaat. Kita dapat sedikit tapi kita praktekin. Ya. Jangan banyak kemudian hilang gitu aja. Termasuk kita belajar dari kisah ini. Kisah Ismail. Ya. Bapak dan Ibu, kita lihat dari sisi lainnya. Ya. Menguatkan lagi, Ismail alaihissalam itu disebut dengan gulamun halim. Gulamun halimun. Ini gulamun halim, ini sebutan Allah ya, sebagai ijabah dari doanya Nabi Ibrahim, doanya Rabbi habli minas solihin. Ini doanya bapaknya, Allah ijabah. Maka belajar tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam menjadi anak yang soleh, menjadi gulamun halim, maka jadilah orang tua yang mencontoh langkah Nabi Ibrahim. Jangan lepas memperhatikan kesolehan anak-anak kita. Bahkan doa ini sebelum ada anaknya, sebelum lahir, ya, dia doa Rabbi habli minas salihin. Jadi Bang Zakaria kalau nanti pengen punya anak lagi, salah satunya itu Rabbi habli minas salihin. Misalnya, ya, siapa yang tahu gitu kan? Tahu nggak kisah Nabi Zakaria apa? Yang fenomenal apa? Ya, apa doanya pengen punya anak? Ini Zakaria harus tahu. Ada 2 doa dalam Al-Quran, diantaranya keinginan dia punya anak. Apa doanya? 1 doanya, ini yang punya nama nih. Pertama surah Ali Imran. Waduh, ini jarang dibaca nih. Wah, kan doanya orang tuanya kasih nama Zakaria itu diantaranya itu kan sifat-sifatnya harus kita ambil. Doanya Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Yang kedua dalam suratnya surat Al-Anbiya, gimana doanya? Rabbi la tadarni apa? Bardan dingin. Fardan ya, bukan bardan. Bukan wasalaman, itu Allah terhadap api. Kuni bardan wasalaman gitu ala Ibrahim, jadilah dingin dan selamat buat Ibrahim. Masa buat salah. Nah, gimana? Masya Allah. Padahal bukan Zakaria namanya nih. Ayatnya ayat ke 98, 9, 90 surat 21. Ya, itu doanya. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warisin. Betul nggak? Coba baca terjemahnya gimana? Ingatlah. Ya Tuhanku, janganlah. Dari awal ayatnya coba. Dan ingatlah kisah Zakaria
ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Ya, cukup. Tapi bukan itu bahasan kita. Jadi ketika ada kisah itu, oh apa nih yang Al-Quran ingatkan? Nah, kisah Ismail itu dalam Al-Quran itu Allah sebutkan wazkur, dan ceritakanlah. Nah, pelajarannya kita dapatkan adalah Nabi Ismail itu disebut dengan fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bigulamin halim. Ini kabar ini setelah ayatnya, ini ayat 100. Surat As-Saffat ini ayat 101. Jadi langsung ijabahnya gitu. Ya, ketika dia berdoa Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan kabar gembira dengan hadirnya anak yang halim. Halim itu santun. Ya. Di situ terjemahnya yang sabar. Ya. Karena orang sabar itu akan menghasilkan kesantunan. Enggak ada kesantunan tanpa kesabaran. Santun dalam berkata itu kalau dia sabar, memilih kata yang tepat, memilih timing yang pas. Ya. Orang kalau nggak sabar itu nanti emosian. Ya. Maka orang-orang yang sabar itu jauh dari emosi. Ya. Enggak semata-mata ngikutin keinginannya, tapi dia dekat dengan akalnya. Menggunakan akalnya ketika dia mau berbicara. Jadi pelajarannya adalah jangan berhenti doa kita untuk anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin. Karena ini sifatnya umum, maka kita juga doa buat anak cucu kita. Ya. Rabbi habli minas salihin juga kita bayangkan anak, mantu, cucu semuanya kita doain. Ya. Tapi doa nggak cukup. Jadi Ismail itu adalah orang yang mendapatkan doa. Ya. Yang kedua, kebersamaan, musahabah. Ya, kebersamaan. Ya, musahabah itu sahabat. Kenapa? Falamma balago ma'ahu sa'ya. Jadi ketika Ismail sudah bisa bareng sama bapaknya. Ya. Jadi bareng. Jadikan momen kebersamaan, apalagi kalau kita orang-orang yang waktu kita terbatas. Fokus bagaimana kita membersamai anak-anak kita. Kadang-kadang tinggal serumah, tapi kebersamaan itu hilang. Bapak sibuk dengan kesibukannya, anak-anak sibuk dengan teman-temannya, ibunya sibuk dengan tetangga-tetangganya, akhirnya di rumah tuh tidak ada komunikasi. Hati-hati. Ya. Buat momentum ketika satu di rumah itu ada rame-rame, berarti ada satu masa kumpul bareng-bareng. Entah pagi sarapan bareng, entah malam dia ngobrol bareng, silahkan aja. Dan masing-masing kita menghormati itu. Ya. Kalau nggak ada, hati-hati. Ya, rumah cuma kayak terminal. Kumpul di sana tujuan masing-masing. Kampung rambutan tuh bisnya banyak. Tapi masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri. Ya, kenapa? Karena setiap orang sibuk. Kalau alasan sibuk susah. Ya. Di masjid kita kumpul dalam keadaan sholat diam-diam baik. Ya. Tapi kalau kita setelah itu bisa guyup, ngobrol sebentar, itu dahsyat. Sama anak-anak juga gitu. Ya, maka kebersamaan, apalagi kalau bisa jaga kebersamaan dalam ibadah. Sebagaimana doa kita, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga keturunanku. Artinya bisa jadi dilakukan bareng-bareng, saling menguatkan. Ya. Saya bahagia tuh kalau misalnya ada seorang kakek itu bawa cucunya ke masjid.
Ya. Kenapa? Bisa jadi karena anaknya kerja. Tapi jangan semata-mata setiap hari, setiap saat yang kelihatan sama cucunya doang. Iya. Kalau lagi libur, makanya bapaknya ikut juga. Enak, seneng. Ya. Dan saya agak perhatian tuh kalau misalnya ada jamaah, ya, tadinya rajin ke masjid, kemudian jadi nggak ke masjid gara-gara apa? Ngomong cucu, MC, iya Ustadz susah ke masjid, jadwal MC gitu. Padahal ke masjid cuma sebentar. Hati-hati, ini ayat Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Alhaakumut takasur. Sudah dilalaikan dengan harta, dengan anak, hati-hati. Ya, boleh silakan, tapi atur sedemikian rupa. Ya, syukur-syukur kita menjadi orang yang menguatkan hati anak cucu kita untuk terikat dengan ibadah. Ya. Dia anaknya larinya udah gancang banget, gitu kan? Ya. Itu secara fisik. Ya. Ajak nuansa nilai-nilai keagamaan sejak kecil dan jangan bosan. Giliran masih kecil dijaga, giliran mulai agak gede dijauhin. Ya. Nabi Ibrahim itu anaknya ditinggalin, tapi sekali ketemu ada kebersamaan. Ada yang nanya, Ustadz gimana caranya tuh jarang ketemu tapi kok deket banget? Maka ada yang terskip di situ apa? Peran seorang istri, peran seorang ibu yang menyambungkan ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya. Maka jadilah seorang ibu, seorang istri yang jangan mendegradasi kepercayaan anak kepada orang tuanya. Kadang-kadang kan bikin kubu. Ya. Ini makanya gini mulu mah. Ya ini kan bapakmu kerjanya cuma gitu doang. Gitu. Kalimatnya nggak salah, tapi nadanya negatif, menyalahkan bapaknya. Ya, sabar nak, bapak sedang berusaha. Kita doain. Beda nggak? Beda. Yang satu itu seakan-akan nggak puas ya, dengan apa yang diberikan oleh suaminya, oleh orang tuanya. Yang satu merasa sabar. Nah, kenapa? Karena satu kubu dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai nanti justru anak-anak itu mencari pembelaan ke salah satu di antara dua orang tuanya. Enakan sama mama, gitu. Enakan sama ayah, gitu kan? Kenapa? Karena nggak ada kesamaan. Ini padahal ditinggalin loh, ya kan ditinggalin masih kecil sama ibunya Siti Hajar, ya. Di lembah yang gak ada pohonan gitu kan. Ini gara-gara bapakmu nih kita hidup sengsara kayak gini. Besok-besok kamu kalau jadi bapak jangan kayak bapakmu kayak gini ya, gitu kan. Wah udah tuh panjang dah tuh. Ya, yang ada adalah merasa nggak butuh. Ya. Dan kita sebagai bapak hati-hati kalau ketika anak kita sudah tidak merasa butuh sama kehadiran kita. Maka tugas kita adalah gimana caranya kita bisa disayangi ya sama anak-anak kita. Bukan karena kita pengen disayangin doang, bukan. Ya, karena kita tahu itu adalah bagian dari kewajiban kita menyayangi anak-anak kita. Ya, kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil, menghormati yang besar. Ini kaidahnya umum siapapun, apalagi anak. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Artinya kita yang aktif menebarkan kasih sayang, maka kita akan dulang kasih sayang itu. Ya. Pagi-pagi menjelang subuh ada yang WhatsApp ya. Sebentar lagi 81 tahun Indonesia merdeka. Saya nggak tahu nomornya, belum saya save, siapa nggak tahu. Ada kalimatnya,
kita akan memetik apa yang selama ini kita tanam, gitu kan. Bilang ya bagus sih, gitu. Cuman kaitannya dengan kemerdekaan lagi 17 Agustus. Saya belum baca, saya sama Isin ini siapa nih WhatsApp gini. Ya, tapi saya hormati lah, udah biarin aja. Tapi saya ingat kata-katanya gitu. Iya. Ya, dalam Al-Qur'an hal jazaul ihsanu illal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Termasuk bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita. Ya. Dan Nabi Ibrahim bahkan doain bapaknya, Rabbana gfirli wali walidayya. Ya, sehingga anak nepak, nular, ngikut, ya, menjadi anak yang soleh. Ya. Bahkan Ismail itu dikenal apa? Shodiqul wa'di. Janjinya benar. Bukan cuma janji, nanti kalau aku gajian aku traktirin ya Pak ya, itu anak. Bukan cuma itu. Nanti kalau aku pulang aku bersihin ya, enggak. Ya. Janji apa? Ketika bapaknya bilang inni arafil manami anni adbahuka fandur madza taro. Aku mimpi menjembelihmu, gimana pendapatmu? Maka kata Ismail, ya abatif almat ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalimat insyaallah, aku akan menjadi orang yang sabar. Ketika disuruh sembelih benar-benar sabar. If'al, kerjain Pak. Ma itu mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Ini mengorbankan nyawa. Ya. Melaksanakan perintah Allah melalui orang tuanya. Ya. Kan dahsyat tuh. Ya. Maka membersami mereka dengan keteladanan, dengan kesantunan. Ya. Jadi Ismail itu dikenal dengan halim. Ibrahim itu juga disebut dengan halim. Jadi sama-sama halim. Ya. Ini adanya di surat 9. Ya. Ayatnya saya cari dulu, ada di sebelah kanan. Udah mulai agak ke akhir. Ya. Ayatnya ayat ke 114. Ya. Jadi gelar halim itu dari Allah bukan cuma Ismail, tapi bapaknya memang adalah halim. Betul nggak? Ya, coba baca terjemahnya. Dari atas. Iya, dari atas biar kita tahu konteksnya. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya pada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim lepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Masya Allah. Ya, jadi halim itu orang bapak, orang tua yang halim itu menularkan kehalimannya, kesantunannya, kelembutannya kepada anak-anaknya. Maksudnya gini, kalau pengen anak-anak ini kita itu jadi anak yang santun, ya kita berusaha menyantuni diri kita, menjadi orang yang santun. Kalau kita pengen anak-anak yang sabar, maka kita jadilah anak-anak orang yang sabar. Kalau pengen anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sayang sama kita, maka jadilah orang yang memiliki rasa sayang yang utuh kepada anak-anak kita, keluarga kita. Ustadz, tapi itu Nabi Nuh anaknya pembangkangan, itu kasus, enggak semua. Secara umum itu seperti itu. Makanya Allah jadikan Al-Quran itu pelajaran bagi kita. Jangan merasa karena itu adalah jasa kita menjadikan anak itu soleh. Enggak. Itu rahmat Allah. Karena enggak semua orang ditakdirkan tuh punya anak yang seperti itu. Yang kedua, ketika kita lagi proses mendidikan anak-anak kita, ternyata ada sesuatu yang di luar nalar kita, kehendak kita terjadi. Yang penting kita udah melaksanakan yang optimal.
viral di pekan ini tuh kasus PNJ, ya, Politeknik Negeri Jakarta, UI, Polteknya UI, lingkungan UI kan, ya, dengan laki-laki berciuman dengan laki-laki mahasiswa, ya, yang sangat membuat miris tuh, saya tergores itu adalah orang tua yang harus menanggung akibatnya. Itu malu itu, ya Allah, ya. Itu gimana dia di teman-teman kantornya, ya. Gimana dia di lingkungan masyarakatnya, bagaimana dia di keluarga besarnya. Waduh, berat. Ya, dan itu harus dijalani. Ya. Tapi pertanyaannya, yang dilakukan oleh anaknya itu sebabnya apa? Dan itu yang harus jadi pelajaran bagi kita. Nah, Allah ajarin tuh bagi kita, kalau ngelihat kasus kayak gitu, perhatiin keluarga. Doanya Nabi Lut ada yang hafal? Bu, doanya Nabi Lut. Saya pernah ngajarkan ini. Ya, sering-sering dipakai. Gimana doanya Nabi Lut? Bang Zakaria. Oh, saya kan Zakaria bukan Lut. Ya. Gimana Pak Hari? Nah, doanya gini. Rabbi najjini. Ya Allah, selamatkanlah aku. Wa ahli, dan keluargaku, mimma ya'malun, dari apa-apa yang mereka kerjakan, baik kelakuannya maupun akibatnya. Karena kalau Allah udah memberikan azab, semuanya kena. Ya, maka doanya Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Suratnya surat 26. Surat apa? Ya. Ayat 169. Ada nggak? Ada sebelah kiri. Ini sebagai penutup nih, sebagai penutup ya. Karena udah lewat 42 ternyata. Baca Bang Zakaria bahasa Arabnya. Lebihnya panjang pendek. Hati-hati. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Nah, udah dapat Bu? Surat 26. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Rabbi najjini. Najjini. 1, 2, 3. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya, jadi itu doanya ya. Pendek tapi mudah-mudahan manfaat buat kita. Robbinya itu pendek, nggak ada ya-nya. Jadi bacanya bukan Robbi, bukan. Tapi dengerin saya ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Coba. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Nah, coba cek nih bacaan Pak Zakaria biar kita standarnya panjang atau enggak. Coba baca Bang. Nah, kepanjangan. Berasa nggak kepanjangan? Rabbi enggak. Rabbi najjini, di ba-nya tasydid dulu. Ulang 1, 2, 3. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Nah, yang dua belakang itu panjang memang. Yang itu pendek. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Coba. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang nyaman di luaran sana, maka bisa doa ini dibaca. Agar apa? Kita mikirin keluarga. Nabi Ibrahim tuh doa buat negerinya, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Langsung mikirin, ya Allah jadikan negeri ini aman. Jauhkan keluarga aku dan keluargaku dari nyembah berhala. Kenapa? Karena negeri ini banyak yang nyembah berhala.
terjadi korupsi, maka kita doa buat keluarga kita. Ya, bisa jadi bilangannya nggak sebesar 1 miliar sehari. Ya, BGN, ya. Enggak. Tapi bisa cuma 100.000, bahkan cuma goceng, cuma 2.000. Tapi itu kan cikal bakal dari sama korupsi. Ya. Kemarin saya perpanjang bikin SIM. Itu dari mulai proses awal sampai akhir, itu nggak ada kwitansinya tuh dikasih. Pertanyaan emang segitu? Kita buka di internet cuma 80.000. Ya di situ 120. Asumsinya sudah dengan asuransi. Ya cuk, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ada bukti. Ya, yang bikin terbelalak laminating, ceban. Ya Allah dalam hati. Ntar kalau kita ini disangkain gitu sedikit apa cuman gini aja, kan 5 tahun sekali. Ya 5 tahun sekali dia tiap hari. Ya kali berapa orang? Itu minimal 100 orang kan. Ngantri gitu kan. Saya bilang ya Allah, udah prosesnya kita lagi lama-lama kayak gini, ada aja itu yang ngambil berkas langsung. Silakan Pak langsung foto gitu kan, dalam hati enak banget. Berarti apa? Ada unsur kedekatan. Itu korupsi kecil kelihatannya, tapi gede itu. Ya, bagi seorang tukang bayam di pasar tradisional tuh, di situ kan ada pasar tuh Al-Barkah ya Pak, Nurul Huda di ujung ya, pasar Baitul Mukmin di ujung tuh. Saya kalau ngelihat tuh ada jualan, mohon maaf bukan merendahkan, tapi usaha mereka jual sayuran gitu. Ya, ada jual bayam segala macam. Coba satu bayam tuh kalau laku berapa sih untungnya? Orang goceng 2 bahasanya kan gitu. Kadang 10.000 3 gitu kan. Ya, paling enggak ya 10.000 2 lah gitu, 5.000. Pertanyaannya itu untungnya berapa? Terus petaninya itu untungnya berapa kira-kira? Kebayang. Sementara dia kan ya 10.000, saya ngitung 10.000, taruhlah modalnya 2.000, 8.000 untungnya. Kali 100, 8.000 kali 100 berapa? Itu baru seharian doang, satu tempat. Saya bilang, ya Allah. Ya. Dan ini kalau ada yang iseng diviralin lumayan juga nih. Ya. Cuman viralinnya jangan hari itu ya, kapan-kapan. Dan kita seakan-akan pejabat tuh pada tutup mata semuanya. Orang dari situ udah ketahuan. Makanya hampir setiap ada proyek di sana ada peluang. Ya. Nah, udah kayak gini kita mikir, ya Allah jangan sampai anak cucu kita tuh yang melakukan itu, ngeri. Mereka kan bakal kerja. Jangan-jangan punya posisi, nggak taunya sama. Ya. Kita juga, maka najini, selamatkan aku wa ahli dan keluarga aku. Sama dengan Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ikum juma'in. Doanya kita baca terakhir ya pekan depan, kalau mau dibacakan kita simak. Ya, tapi syaratnya cuma satu, dipakai doanya. Bukan cuma sebagai koleksi, pakai. Ya, kita ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Pak Imam silakan. Mari. Minal mu'minin mimma ya'malun. Masih kena surat yang tadi Ibrahim, ulang. Rabbi Pak Ermin. Bu Ani. Silakan Bu.
Ya. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Terakhir Bu Budi. Rabbi najini mimma Wa ahli wa ahli mim. mimma ya'malun. Nah, nanti dihafalin dengan artinya. Ya, pekan depan saya tanya artinya juga. Yang nyetorin. Kalau yang enggak masalah. Hadanallahu ikum ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.